Bab 595. Menangani seorang diri. Bukankah aku kemari karena hal ini? Harley langsung tersenyum, baru saja hendak mengeluarkan bejana ilahi Daluo dari lengan bajunya. Dia berhenti lagi dan melirik 9 anak buah Kelwindian. Ketua Aula Kelwindian, bisakah 9 anak buahmu menunggu di luar? Semuanya adalah orang kepercayaanku, tidak masalah. Kelwindian tersenyum ringan. Tentu saja aku bisa mempercayai ini. Harley meneguk minumannya dengan ekspresi main-main di wajahnya. Tapi Ketua Aula Kelwindian, aku kemari bukan hanya ingin kamu melihat harta karunnya, tapi masih ada satu hal yang ingin aku bicarakan dan hanya kamu dan aku yang boleh tahu. Oh, Kelwindian mengangkat alis. Kalian tunggu aku di luar. Di sini, Harley sudah melambai kepada Lucy Chu bertiga. Baik, Ketua Aula. Meskipun Lucy Chu mereka semua berbalik saat mendapat perintah, tapi mereka semua mengirim suara ke Harley. Apa-apaan ini? Jangan bilang dia ingin menangani Kelwindian sendirian. Dia itu bukan alam langit semu biasa. Jangan khawatir, aku punya perhitungan sendiri, Harley berkata sambil tersenyum. Di sini, mata Kelwindian sedikit menyipit saat melihat Harley telah mengeluarkan semua anak buahnya. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan lembut. Kalian bersembilan keluar juga. Tunggu di luar. Baik, Ketua Aula. Kesembilan Master Alam Kong Ming Surga kesembilan memberi hormat satu demi satu, berbalik dan mundur. Dan Harley, saat mereka berjalan keluar dari istana bawah tanah, melambaikan mengeluarkan metode rahasia, menyegel seluruh istana bawah tanah, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Melihat Harley sangat berhati-hati, Kelwindian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Yosegu, apa yang ingin kamu bicarakan denganku, begitu misterius? Tentu saja, hal yang penting. Harley tersenyum dan menatap Kelwindian dengan penuh minat. Haruskah kita membicarakannya dulu? Atau melihat harta karunnya dulu? Terserah. Kelwindian tersenyum main-main. Kalau begitu mari kita bicara hal penting dulu. Harley menyesap minumannya dan berkata dengan lemah, aku ingin memintamu bekerja sama denganku untuk membunuh Changsing. Mendengar ini, alis Kelwindian tiba-tiba berkerut. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan matanya sedikit menyipit, menatap Harley. Yosegu, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu. Harley mengangkat bahu dengan santai. Kenapa kamu ingin membunuhnya? Ekspresi Kelwindian kembali normal, setelah menenangkan diri, menjadi seperti tidak terjadi apa-apa. Kedalaman kota membuat Harley merasa kagum. Kamu mungkin tidak tahu, aku memiliki dendam lama dengannya. Harley memindahkan pernyataan yang telah dia siapkan. Sebelum aku terkenal, aku adalah tuan muda dari keluarga bangsawan, dan bertahun-tahun yang lalu, karena sebuah harta karun sekte, keluargaku hancur. Bicara sampai di situ, Harley tidak melanjutkan lagi, tetapi matanya dipenuhi dengan cahaya dingin, dan niat membunuhnya melonjak. Kamu ingin mengatakan bahwa keluargamu dihancurkan oleh Changsing, kan? Kelwindian dengan santai memutar kunci Inggris di ibu jarinya sambil menatap Harley dengan main-main. Seperti yang kamu dengar, persis seperti itu. Tapi ceritamu agak aneh. Kelwindian menggoda dan tersenyum, meskipun apa yang kamu katakan itu benar, mengapa aku harus membantumu? Kamu harus tahu bahwa Changsing adalah ketua aula cabang ke-9, bahkan ditambah denganku, ingin membunuhnya secara diam-diam. Apakah menurutmu itu mungkin? Selalu ada caranya. Harley menunjukkan gigi putihnya dan tersenyum main-main. Lagi pula, aku tidak akan membiarkanmu membantuku dengan sia-sia. Setelah Gay mengatakan itu, Harley mengeluarkan bejana ilahi Daluo dan tersenyum pada Kelwindian. Jika ketua aula Kelwindian ingin membantu, bejana ini milikmu. Kelwindian tidak menjawab, dia tiba-tiba berdiri, melihat bejana ilahi Daluo milik Harley.
dengan pengetahuan dan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bejana besar ini sangat luar biasa, membuat dia percaya perkataan Harley Ye adalah benar. Di sini, Harley Ye sudah mengitari di belakang Kelvin Dian secara diam-diam. Saat Kelvin Dian dalam keadaan linglung, dia menyelundupkan cambuk dewa dan mengalirkan energi vitalitas ke dalamnya. Harley Ye meremehkan kewaspadaan Kelvin Dian, merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Kelvin Dian tiba-tiba berbalik. Namun, saat berbalik, cambuk itu telah mengenai tulang tengkoraknya dengan kuat. Kelvin Dian mengerang, mundur setengah langkah, lautan kesadaran pun berdengung. Namun, suara dengungan ini hanya sesaat. Setelah bereaksi kembali, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dalam waktu singkat ini, cambuk kedua Harley Ye telah tiba. Yosegu, kamu berani menjebakku. Kelvin Dian segera mengangkat kepalanya, memegang cambuk dewa yang mendarat dengan satu tangan, dan memegangnya erat-erat. Membuat Harley Ye sedikit kewalahan dan tidak dapat melepas tekanannya. Tentu saja, dalam sekejap mata, tubuh inkarnasi api spiritual tiba-tiba keluar dari tubuh Harley Ye. Pedang maut teknik Feng Shen mendekati lautan diafragma perut bagian bawah Kelvin Dian. Ekspresi Kelvin Dian berubah, dia berjarak kurang dari setengah meter dari Harley Ye, jarak yang begitu dekat. Dia tidak pernah menyangka Harley Ye memiliki kekuatan magis seperti itu, dan dia tidak siaga. Naluri bertarung membuat kekuatan spiritualnya segera melindungi lautan diafragma. Karena kekuatan spiritual lautan diafragma, ilmu pedang tubuh inkarnasi api spiritual telah menyimpang dengan aneh, menusuk dan melewatkan titik kunci lautan diafragma, menembus perut kiri bawah Kelvin Dian. Namun, ini belum berakhir. Tubuh inkarnasi petir surgawi Harley Ye dan tubuh inkarnasi api surgawi, dan juga melakukan serangan pedang maut, kali ini penuh kekuatan, dan teknik pedang Feng Shen, ditambah dengan petir surgawi, menjadi lebih tak tertandingi. Saat darah berceceran, pedang tubuh inkarnasi petir surgawi menembus lautan diafragma Kelvin Dian, dan pedang panjang itu bergerak di dalam lautan diafragma, sepenuhnya menghancurkan fondasi lautan diafragmanya. Kelvin Dian menjerit, tubuhnya gemetar, kekuatan spiritualnya menghilang dalam sekejap, dan momentumnya merosot. Cambuk dewa yang dipegang erat-erat oleh Harley Ye juga menghantamnya dengan ganas, mendarat dengan akurat di tulang tengkoraknya. Pada saat ini, Harley Ye menghela nafas lega, terhuyung-huyung, wajahnya sedikit pucat, dan keringat menetes di sekujur tubuhnya. Dari serangan diam-diam ke Kelvin Dian hingga penghancuran diafragma Kelvin Dian, meskipun hanya butuh 1 detik sebelum dan sesudahnya, tapi itu sangat berbahaya. Dan dia juga sangat teliti dalam perhitungannya, baik itu serangannya atau serangan tubuh inkarnasi api spiritual. Itu hanya teknik penutup mata. Pedang maut yang sebenarnya adalah tubuh inkarnasi petir surgawi. Dia adalah titik fokus serangan. Tapi untungnya, dia berhasil, tetapi kesuksesannya sangat berbahaya, karena kesalahan perhitungan sedikit saja, kesalahan sesaat itu akan menyebabkan serangannya gagal. Karena pembunuhan mutlak ini, kesuksesan dan kegagalan ini ada di antara detik itu. Yosegu, aku tidak punya dendam denganmu, kenapa kamu melawanku? Raungan Kelvin Dian histeris. Apakah kamu yakin kita tidak ada dendam? Harley Ye mencibir, kembali ke penampilan aslinya. Kamu, Harley Ye. Kelvin Dian juga mengenali Harley Ye, melihat wajah asli Harley Ye, pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran kepala peniti, dan menatap Harley Ye dengan tidak percaya. Kelvin Dian tidak akan menyangka kalau Harley Ye masih hidup, apalagi Yosegu ternyata samaran dari Harley Ye. Dalam sepertiga detik yang singkat ini, sepertinya dia banyak berpikir, yaitu Yosegu sudah mati. Mungkin bukan hanya Yosegu,
tapi juga ketua aula lainnya sudah mati, bahkan dia sendiri pun terjebak, apalagi orang lain. Sekarang apakah masih berani bilang tidak ada dendam? Harley memandang Kelvin Dian dengan penuh minat. Seseorang, kemarilah, seseorang. Kelvin Dian meraung dengan tatapan ngeri di matanya, berharap bisa memanggil anak buahnya sendiri. Hanya saja istana bawah tanah ini disegel, dia tidak memiliki basis kultivasi, aumannya tidak bisa menembus segel yang dibuat Harley. Terus terang saja, aumannya itu tidak terdengar di luar. Jangan menyia-nyiakan usahamu. Suara Harley menjadi semakin dingin, dan telapak tangannya sudah berada di tulang tengkorak Kelvin Dian. Bersambung. Bab 596. Keberhasilan yang tak terduga. Tak lama kemudian, jeritan melengking itu bergema di seluruh istana bawah tanah, dan saat jeritan itu hilang, Kelvin Dian pun ambruk ke tanah. Setelah 3 atau 5 detik, Harley menghela napas berat, tangannya yang berlumuran darah menyeka darah Kelvin Dian di antara alisnya, dan dia menggunakan penutup jiwa mistik untuk menutupi sumber jiwanya sendiri. Kemudian, dia berbalik dan menjelma menjadi sosok Kelvin Dian. Segera, dia melakukan teknik duplikasi tubuh inkarnasi, berubah menjadi sosok Yose Gu. Setelah melakukan ini, Harley membawa Kelvin Dian yang pingsan, dan menyembunyikannya di tempat rahasia. Dia menghela napas panjang lagi. Semuanya masuk. Dia duduk santai di kursinya, dan teknik duplikasi tubuh inkarnasi yang menyerupai sosok Yose Gu juga duduk. Tak lama kemudian, pintu istana bawah tanah terbuka, segel pun sirna. 9 alam Kongming puncak bawahan Kelvin Dian dan Lucy Chu mereka juga masuk. 9 bawahan Kelvin Dian masih tidak menyadari apapun, tapi setelah Lucy Chu masuk, dia langsung menyipitkan mata ke arah Harley dan tubuh inkarnasi, bahkan dia sendiri tidak bisa mengenali apakah itu samaran Harley atau bukan. Selesai. Tak lama kemudian, suara Harley bergema di lautan kesadaran Lucy Chu, Hong Luan, dan leluhur keluarga Su. Selesai begitu saja. Ekspresi ketiga orang itu berubah, mereka sangat terkejut. Bahkan 3 orang tua alam langit semu seperti mereka, tidak dapat menjamin akan sukses jika melakukan serangan diam-diam. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Harley, seorang alam Kongming tingkat pertama, melakukannya. Kinusue, cari sesuai dengan bahan di atas, semakin banyak semakin bagus. Harley dengan santai mengeluarkan sebuah catatan. Baik, ketua aula. Setelah ke-9 bawahan Kelvin Dian mengambilnya, mereka langsung memberi hormat, berbalik dan berjalan keluar. Setelah mereka pergi, Lucy Chu menutup seluruh istana bawah tanah, lalu menepuk-nepuk jantung kecilnya yang berdetak kencang. Bocah, bagaimana kamu melakukannya? Kamu cukup berani. Semuanya karena dipaksa, Harley berkata ketakutan, dan tak lupa memberikan beberapa segel jiwa kepada mereka bertiga. Wong. Tak lama kemudian, prasasti batu transmisi suara di seberang formasi teleportasi bergetar. Mendengar suara itu, Harley bergegas mendekat dan menyematkan token ketua aula Kelvin Dian di atasnya. Tanah suci Sekte Yan Huang. Tak lama kemudian, sebuah suara terdengar dari prasasti batu. Kota kuno Qianqiu. Harley tersenyum, mengetahui siapa dia berbicara. Dia segera mengaktifkan formasi teleportasi. 15 menit kemudian, Jelvin Zong dan Kilian Zong datang. Mereka tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Sumasu sudah ditangani. Harley memandang keduanya sambil tersenyum. Tidak diduga, berjalan dengan baik. Jelvin Zong mengangkat bahu dengan santai. Ketua aula cabang kedua, Sumasu cari ketua aula cabang ke-9, Chang Xing, ada hal apa?
Harley Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Zendi Yi menginstruksikan mereka untuk mengawasi ketua aula cabang ke-7, Yosegu. Sepertinya Zendi Yi belum bodoh. Harley Ye tersenyum santai, dia pasti telah menemukan sesuatu, baru kemudian meminta dua ketua aula diam-diam mengawasi Yosegu. Kalian di sini juga sangat cepat. Qilian Zong melirik kerumunan orang. Tuh, dia bertindak sendirian. Lucy Chu berkata, tidak lupa memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat Harley Ye. Sen, sendiri. Liko Zong dan Qilian Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kebetulan. Harley Ye tersenyum dan menyerahkan dua slip giok dengan memori jiwa kewindian kepada mereka masing-masing. Ketua aula cabang pertama, kedua senior, siapa yang akan memerankannya? Biar aku saja, Qilian Zong berkata, menyerahkan beberapa slip giok yang merupakan memori jiwa Zumasu, ketua aula cabang kedua. Ketua aula cabang kedua, aku saja. Liko Zong tersenyum. Itu artinya, hanya ada 3 orang yang tersisa, ketiga, keempat, dan kelima. Harley Ye menyeringai. Bertindak secara terpisah. Biar lebih cepat. Lucy Chu meregangkan pinggangnya, berlarian sana-sini sangat merepotkan. Kalau begitu, senior Bramsu dan senior Hongluan pergi ke aula cabang ketiga, tangani Xavier Zong, Liko Zong dan Qilian Zong. Dua senior pergi ke aula cabang keempat, Tony Simen, dan Yoda Sue. Ketua aula kelima serahkan kepada aku dan Lucy Chu. Harley Ye membagi tugas secara singkat, dan tidak lupa untuk memperingatkan, bertindak sebisa mungkin, jika tidak bisa, langsung bubar. Lakukanlah tanpa kesalahan sedikit pun, jangan sampai mengagetkan musuh. Mengerti? Beberapa orang tertawa. Besok, mereka bertiga masih berkumpul bersama sekarang. Begitu mereka kembali ke aula, kami akan menghancurkan mereka. Jadi, masih bisa duduk dan minum segelas anggur. Langit malam sangat gelap, bintang-bintang pecah seperti debu. Sekte Han Yue, sebuah istana bawah tanah yang sepi, selalu ada teriakan jeritan yang sangat menakutkan. Melihat dari dekat, sesosok berdiri di sana, itu adalah Zendi Yi. Jika melihat sekelilingnya, ada mayat mumi, semuanya mati dengan sangat menyedihkan, semuanya adalah orang-orang yang elemen spiritual dan energi darahnya ditelan secara hidup-hidup. Keterampilan sihir penelan langit, sungguh gaib. Zendi Yi menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya, gigi putihnya masih berkilau, sudut mulutnya penuh hinaan, tetapi matanya penuh darah. Malam yang sunyi, fajar tiba dalam sekejap mata. Di pagi hari, beberapa orang meregangkan pinggang dan berdiri, lalu pergi ke aula cabang utama melalui formasi teleportasi. Harley Ye dan Lucy Chu datang ke aula cabang ke-7 lebih dulu, dan memanggil Yoda Sue dari aula cabang ke-6 dengan identitas Yosegu. Ketua aula Yoda Sue, aku benar-benar minta maaf. Kemarin tertunda karena hal yang mendesak. Jika punya waktu luang hari ini, kita sama-sama melihat harta karun. Langsung datang saja. Suara Yoda Sue tidak begitu baik. Baik, Harley Ye segera melangkah masuk ke formasi teleportasi, dan Lucy Chu juga menggeliat dan mengikuti. Saat keduanya berjalan keluar dari formasi teleportasi, mereka melihat beberapa wanita telanjang tergeletak di tanah, tidak ada fluktuasi aura, dan melihat wajah mereka, mereka masih menderita saat meninggal. Sialan. Melihat ini, Harley Ye mengutuk diam-diam. Lucy Chu, yang berada di samping, juga tampak jelek. Harta karun apa? Keluarkanlah dan tunjukkan padaku. Yosegu bersandar di kursi dengan santai, memutar kunci pas di ibu jarinya dengan santai. Mendengar ini, Harley Ye segera melambaikan tangannya dan memancarkan cahaya ilahi, menyegel seluruh istana bawah tanah, memutuskan kontak dengan dunia luar. Apakah harus begitu misterius?
Yoda Sue mengerutkan kening. Harta karun bagus tentu saja lebih misterius. Harley Ye tersenyum dan mengeluarkan bejana ilahi Daluo. Segera, mata Yoda Sue berbinar, dan dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kehebatan bejana ini. Dan saat Yoda Sue sedang fokus pada bejana ilahi Daluo, Harley Ye dengan sadar berjalan di belakangnya, dan dengan sadar mengeluarkan cambuk dewa, dan akhirnya dengan sadar mencambuk kepala Yoda Sue. Yoda Sue mengerang dan tubuhnya langsung jatuh. Puff. Saat cahaya darah muncul, lautan diafragmanya ditusuk oleh pedang Lucicu. Semuanya berjalan lancar dan sangat mulus, hanya butuh 2 detik, seorang alam langit semu ditumbangkan begitu saja. Ada harga yang harus dibayar untuk melihat harta karun. Harley Ye mendengus dingin, tidak berbicara omong kosong dengan Yoda Sue. Satu tangannya sudah menekan tulang tengkorak Yoda Sue. Teknik pelacakan jiwa yang mendominasi langsung masuk ke pikiran Yoda Sue. Segera, ada teriakan melengking di istana bawah tanah. Namun, saat Harley Ye menelan memori jiwa Yoda Sue, wajahnya menjadi sangat aneh, bahkan lebih aneh daripada saat menyerang Yosegu sebelumnya, orang-orang sekte King Yun. Bersambung.